Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Maulana NIM 129 19029 dan Nabila Putri Rahmatika 129 19023 akan mempresentasikan mengenai tentang big project Indrajos kami mengenai analisis sebaran tangkapan ikan lemuru menggunakan data satelit sea surface temperature dan klorofil A di perairan Laut Bali pada tahun 2020. Next. Masuk. Outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini meliputi latar belakang, tujuan, teori dasar, metodologi, hasil, kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang melatar belakangi kami membuat analisis mengenai ikan lemuru, yakni produktivitas di perairan Selat Bali tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan pada perairan Selat Bali sering terjadi upwelling pada akhir bulan April hingga permulaan Oktober, yang membuat tingginya konsentrasi klorofil A di perairan ini. Dengan tingginya konsentrasi klorofil A ini membuat banyaknya budidaya perikanan dan sebaran ikan yang tinggi di perairan ini. Salah satunya yakni ikan lemuru. Ikan lemuru menjadi ikan dengan nilai ekonomis yang tinggi, salah satunya pada perairan Laut Bali. Dengan menjadi ikan dengan nilai ekonomis yang tinggi, diperlukan monitoring kondisi perairan yang meliputi sea surface temperature dan klorofil A di perairan ini. Hal ini agar habitat ikan lemurut tetap terjaga dan penangkapan ikan lemurut dapat berlangsung di kemudian harinya. Dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan komposisi jenis hasil tangkapan ikan yang direkam oleh tempat pelelangan ikan di Kedongan, Bali pada tahun 2010 hingga 2019. Dapat dilihat lemuru menjadi salah satu komoditas perikanan yang cukup tinggi penangkapannya, di mana dari tahun 2010 hingga 2019 rata-rata per tahun tangkapan ikan lemuru mencapai 17%, yang menjadi salah satu komoditas ikan dengan tangkapan tertinggi kedua. Kemudian tujuan dari kami membuat analisis ini yakni agar kami dapat menentukan peta distribusi spasial suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil A di perairan Laut Bali menggunakan data citra satelit MODIS pada tahun 2020 pada musim barat dan musim timur. Selanjutnya, kami dapat menentukan hubungan antara suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil A dengan sebaran tangkapan ikan lemuru di perairan Laut Bali pada musim barat dan musim timur. Dan yang terakhir, kami dapat menentukan sebaran tangkapan ikan lemuru berdasarkan suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil A perairan Laut Bali pada tahun 2020 pada musim barat dan musim timur. Teori dasar yang kami gunakan yang pertama adalah Google Earth Engine. Google Earth Engine merupakan sebuah platform computational yang dirancang untuk menyimpan dan memproses kumpulan data yang sangat besar pada skala petabyte untuk analisis dan pengambilan keputusan akhir menurut Kumar dan Mutanga pada tahun 2019. Google Earth Engine ini selain mudah digunakan dan juga open source, Google Earth Engine ini juga sangat efisien karena hanya membutuhkan koneksi internet yang lancar agar bisa menjalankannya. Google Earth Engine tidak memerlukan spek komputer yang harus bagus untuk menjalankan program ini. Yang kedua adalah suhu permukaan laut atau SPL atau bahasa Inggrisnya Sea Surface Temperature atau SST, merupakan suhu rata-rata pada lapisan permukaan yang homogen pada kedalaman antara 1 mm sampai 20 meter. Pengukuran suhu permukaan laut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan termometer atau in situ dan pengukuran tidak langsung menggunakan sensor satelit, citra satelit, atau ex situ. Klorofil A. Klorofil merupakan pigmen utama di organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Perbedaan warna pada klorofil A dan klorofil lainnya
lainnya seperti klorofil B dan C dikarenakan adanya perbedaan tentang intensitas cahaya. Klorofil A itu tampak hijau kebiruan, dan klorofil A ini merupakan satu parameter yang sangat penting dalam menentukan ada tidaknya fitoplankton. MODIS. MODIS merupakan salah satu satelit yang kepanjangannya adalah Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, yang merupakan satelit radiometer NASA yang diluncurkan pada tahun 1998 dan memiliki 36 pita spektrum. Satelit ini mengelilingi seluruh permukaan bumi dalam kurun waktu sekitar 1 hingga 2 hari. Ikan lemuru. Ikan lemuru atau Sardinella lemuru merupakan salah satu jenis ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis penting di Indonesia. Ikan lemuru banyak ditemukan di perairan tropis seperti daerah sebelah timur Samudra Hindia, yaitu Phuket, Thailand, Australia bagian barat, dan Samudra Pasifik menurut Pradeep et al. Pada tahun 2014. Selanjutnya metodologi. Daerah kajian yang kami pilih yakni perairan Laut Bali dengan koordinat 114 sampai 116 bujur timur dan 6,5 sampai 9 lintang selatan. Kemudian data yang kami gunakan yakni data suhu permukaan laut dan klorofil A yang digunakan pada citra satelit Aquamodis level 3 menggunakan data musim barat dan musim timur pada tahun 2020 yang diolah dan diunduh melalui Google Earth Engine. Selanjutnya pengelolaan data yang kami lakukan yakni kami menggunakan Google Earth Engine dengan script menggunakan bahasa JavaScript. Kemudian kami menentukan daerah kajian menggunakan region of interest dengan cara memasukkan koordinat daerah kajian kami yakni perairan Bali berdasarkan longitude dan latitude. Selanjutnya memanggil data collection dari dataset yang kemudian diunduh menggunakan format TIFF. Setelah diunduh, data tersebut dimasking menggunakan masking daratan dari data yang tadi sudah diunduh, kemudian diolah pada ArcMap. Setelah dimasking, proses layouting dilakukan agar hasil dari data TIFF tersebut sesuai dengan kaidah perpetaan. Dan yang terakhir, kami menyimpan data hasil layouting dengan format JPEG. Boleh di next. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah peta sebaran suhu permukaan Laut Bali pada musim barat atau DGF pada tahun 2020 menggunakan Google Earth Engine. Di sini dapat kita perhatikan bahwa suhu permukaan Laut Bali pada musim barat itu berada pada rentang 29 derajat hingga sekitar 31 derajat. Ini merupakan peta sebaran suhu permukaan Laut Bali pada musim timur JCA pada tahun 2020 menggunakan Google Earth Engine. Di sini dapat kita perhatikan bahwa peta sebaran permukaan Laut Bali pada musim timur ini, dia rentang suhunya lebih tinggi daripada pada musim barat, yaitu suhunya dapat mencapai 32,9 derajat Celcius, sedangkan suhu terendahnya dapat mencapai 25,7 derajat Celcius. Nah, jika kita bandingkan, terlihat sekali bahwa suhu pada musim timur ini lebih tinggi daripada musim barat, terutama pada utara Pulau Bali yang berbatasan dengan Laut Jawa. Sedangkan pada perairan Selat Bali yang berbatasan dengan Samudra Hindia, suhunya itu cenderung lebih tinggi, namun tetap dengan selisih yang tidak sejauh di perairan sebelah utara. Berikut merupakan peta sebaran klorofil A Laut Bali pada musim barat atau DGF pada tahun 2020 menggunakan Google Earth Engine. Di sini dapat kita lihat bahwa paling banyak persebaran klorofil A itu berada pada perairan dangkal.
dari rentang konsentrasi klorofil A-nya dengan rentang paling bawah yaitu pada 0,1 mg per m kubik dan yang paling tingginya adalah 5,9 mg per meter kubik. Berikut adalah peta sebaran klorofil A Laut Bali pada musim timur atau JCA tahun 2020 menggunakan Google Earth Engine. Ini dapat kita lihat sama seperti pada musim barat, kebanyakan persebaran klorofil itu berada pada perairan dangkal. Namun pada musim timur ini dapat kita lihat bahwa konsentrasi klorofil yang diamati itu dapat mencapai titik yang lebih tinggi, yaitu pada konsentrasi 19,1 mg per meter kubik, sedangkan konsentrasi paling rendahnya berada pada 0,1384 mg per meter kubik. Jika kita bandingkan, dapat dilihat bahwa konsentrasi klorofil pada musim barat ini jauh lebih tinggi daripada musim timur, terutama pada perairan Selat Bali yang berbatasan dengan Samudra Hindia itu di bagian selatan. Dan konsentrasi klorofil A yang tinggi pada bagian selatan ini disebabkan oleh adanya upwelling yang terjadi karena angin muson timur. Itu menurut Banjarnegara, Suprayogi, dan Basyet pada tahun 2020. Hasil analisis tangkapan ikan lemuru pada tahun 2012 menurut jurnal referensi, ini ada dua grafik, yaitu grafik pertama yaitu grafik perkembangan trip penangkapan ikan lemuru, dan grafik kedua adalah perkembangan tangkapan ikan lemuru. Trip penangkapan ikan lemuru ini paling tinggi pada bulan September, sedangkan perkembangan tangkapan ikan lemuru ini yang tinggi berada pada bulan Januari dan November tahun 2012. Nah, pada tahun 2012 ini, tangkapan ikan lemuru itu paling banyak berada di musim timur atau DJA. Itu berada pada Januari dan Februari 2012. Dan pada musim barat, JJA, trip penangkapan ikan lemuru ini cenderung cukup tinggi, namun hasil tangkapan yang didapat ini cukup rendah, dapat dilihat di sini. Padahal pada bulan Juni ini salah satunya tripnya itu cukup tinggi, namun penangkapan yang didapat itu bahkan lebih rendah daripada bulan Januari yang tripnya itu tidak setinggi bulan Juni. Hal ini mengindikasikan bahwa pada musim barat itu populasi ikan lemuru lebih sedikit daripada musim timur. Ini menurut Irfan, Max, dan Agus pada tahun 2013. Dari jurnal referensi yang sama, juga diplot hasil tangkapan ikan lemuru, suhu permukaan laut, dan konsentrasi klorofil A pada musim timur dan musim barat. Dapat dilihat bahwa pada musim barat tangkapan ikan lemuru itu lebih besar daripada musim timur. Sedangkan suhu permukaan laut pada musim barat, suhu permukaan lautnya jauh lebih tinggi daripada musim timur, dan konsentrasi klorofil A jauh lebih tinggi pada musim timur. Berdasarkan jurnal referensi, pada tahun 2012 konsentrasi klorofil A itu jauh lebih mempengaruhi peningkatan populasi ikan lemuru daripada suhu. Dan pada musim timur terlihat hasil tangkapan lemuru itu sangat rendah, yang kemudian meningkat pada akhir musim timur. Sebaliknya, pada musim barat, di awal musim, hasil tangkapan lemuru itu sangat tinggi, dan semakin rendah pada akhir musim barat. Hal ini terjadi karena ikan lemuru itu akan mulai muncul pada saat musim timur, di mana konsentrasi klorofilnya itu tinggi, dan mula-mula pada jumlah kecil, dan kemudian bertambah dalam jumlah besar dan semakin banyak, serta mencapai puncaknya pada bulan-bulan di awal musim barat. Sedangkan pada musim barat, karena konsentrasi klorofil yang ada semakin mengecil karena musim barat, maka populasi ikan lemuru ini juga akan semakin mengecil. Hampir serupa dengan tahun 2012, pada tahun 2020, hasil analisis SST yang rendah dan konsentrasi klorofil A yang sangat tinggi di selatan perairan Laut Bali mengindikasikan adanya upwelling, yang menyebabkan perairan selatan Bali menjadi subur dan kaya akan plankton yang menjadi mangsa utama ikan lemuru. Dan pada tahun 2020 ini dapat diperkirakan bahwa populasi ikan lemuru ini juga akan mencapai puncak tertinggi saat berada di akhir musim timur karena adanya lag akibat waktu transfer energi dari fitoplankton ke ikan lemuru yang dapat dikonsumsi dengan ukuran tertentu. Dari hasil analisis yang sudah disampaikan,
Kesimpulan yang dapat kami ambil yakni hasil peta sebaran suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil A pada musim timur 2020 di perairan Bali dapat dilihat pada gambar pada bagian hasil yang menunjukkan suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil A lebih tinggi dibandingkan ketika musim barat. Kemudian klorofil A dapat dijadikan sebagai salah satu parameter kesuburan di suatu perairan, di mana semakin tinggi klorofil A di suatu perairan dapat menandakan bahwa semakin subur pula perairan tersebut. Hal ini dikarenakan klorofil A yang terdapat pada fitoplankton yang akan dimakan oleh zooplankton, di mana zooplankton merupakan makanan bagi ikan-ikan pelagis kecil. Dalam kasus ini yakni ikan lemuru. Dan yang terakhir, konsentrasi klorofil A di wilayah pesisir lebih tinggi dibandingkan wilayah laut lepas, sehingga wilayah dengan klorofil A tertinggi dapat dilihat berada pada Selat Bali. Hal ini dapat dipengaruhi oleh upwelling dan aktivitas manusia. Dengan tingginya konsentrasi klorofil A di Selat Bali, dapat diperkirakan ikan lemuru lebih banyak ketika musim timur dan berada di wilayah Selat Bali. Berikut daftar pustaka dan jurnal referensi yang kami gunakan dalam mendukung analisis yang kami lakukan. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan baik itu kendala teknis maupun dalam ucapan, kami haturkan banyak minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.